Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati juga teman-teman guru tata usaha semua yang berada di dalam ruangan ini untuk berpartisipasi untuk sama-sama dengan kita sebagai seorang guru penggerak. Di sini kita ada 3 orang untuk mendefinisi budaya positif kita sebagai salah satu seorang guru penggerak untuk paparkan hasil kami sebagai guru penggerak yang angkatan 11. Ya, kita langsung saja. Sebelum kita masuk di budaya positif, saya bilang SMP Negeri 4 berarti semua bilang maju. Bisa ya, Bisa. Ya. SMP Negeri 4 maju. Sekali lagi, SMP Negeri 4 maju. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita lanjut di budaya positif, Pak Mama. Pasti Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar ini budaya positif. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam untuk budaya positif, kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu guru itu apa itu budaya positif? Ada yang bisa kasih tanggapan? Ya, Ibu Nita. Baik, terima kasih. Menurut saya, kalau ada kata budaya berarti itu menyangkut kebiasaan atau sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Dan kalau ada kata positif berarti itu sesuatu yang baik. Jadi budaya positif itu hal-hal yang sudah mendarah daging atau menjadi kebiasaan kita, tetapi itu merupakan hal yang baik. Iya, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Ibu Anita. Ada yang mau menambahkan lagi? Iya, baik. Iya, jadi kira-kira seperti apa yang tadi Ibu Nita katakan bahwa budaya positif itu adalah hal yang paling penting. Kira-kira budaya positif ini penting untuk kita di sekolah atau tidak, Bapak Mama? Penting. Iya, karena budaya positifnya penting, dapat kita untukkan motivasi intrinsik atau dari diri kita, bukan saja untuk kita guru-guru, tetapi bisa juga untuk anak didik kita. Kita berusaha bagaimana untuk mengembangkan anak didik kita untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depan. Ya, kita lanjut lagi yang ke berikut menyangkut. Ya, di sini ada konsep inti yang dimana tadi saya sampaikan bahwa di dalam budaya positif di sini ada 6 dimensi yang harus saya paparkan di sini, dan saya di sini paparkan dua saja, sedangkan yang lain dari teman-teman saya untuk menyambungkan seperti itu. Iya, Bapak. Yang pertama, ini budaya positif ini ada beberapa hal yang penting di dalam, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan restitusi dan segitiga restitusi. Iya, kita masih di dalam perubahan paradigma. Di sini perubahan paradigma di sini dia menjelaskan bahwa pembelajaran paradigma yang memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik dengan paradigma baru ini. Pembelajaran merupakan salah satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasan dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu sebagai kebajikan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Ya,
kita lihat di sini menyangkut dengan pembelajaran paradigma baru. Di sini sudah dikatakan bahwa profil belajar Pancasila di sini ada beberapa nilai yang harus kita terapkan di anak didik kita. Yaitu yang pertama di situ mungkin kurang jelas. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tapi saya rasa kita sudah laksanakan untuk menyangkut dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan yang kita terapkan itu, kita biasa awali pembelajaran, sebelum pembelajaran itu kita awali dengan doa. Itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini adalah kita berusaha bagaimana supaya anak didik kita melaksanakan berkebinekaan global di sini. Yang ketiga, itu adalah mandiri. Kita belajar mandiri anak didik kita. Saya rasa pasti kita semua sudah lakukan di dalam sekolah kita, terutama anak didik kita untuk ke depan. Yang berikut, bergotong royong. Bergotong royong yang di sini yang dimaksud bukan berarti bahwa kegiatan kerja bakti saja, tetapi di sini bergotong royong dalam berkolaborasi antara siswa dengan siswa, berkolaborasi antara guru dengan siswa, berkolaborasi antara guru dengan guru, seperti itu. Yang berikut, bernalar kritis. Bernalar kritis ini juga kita harus terapkan di anak didik kita bagaimana supaya mereka bisa berpikir kritis untuk melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Yang berikut, kreatif. Kreatif juga anak didik kita banyak yang kreatif dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dalam sekolah sini. Iya, kita lanjut ke yang berikut. Yang dimaksud sini miskonsepsi tentang teori kontrol adalah yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid. Bapak Mama, kadang kita berpikir ketika kita kontrol siswa dengan kita berpikir bahwa kita guru dan kita kontrol siswa dengan kita punya sesuka hati kita. Tapi di sini dia di dalam miskonsepsi tentang teori kontrol, dia mengatakan bahwa kita tidak seenaknya untuk mengambil tindakan sebagai seorang guru, tetapi kita mengkontrol siswa di sini yang dimaksud untuk hal-hal yang siswa lakukan di sekolah sini, kontrol dengan tujuan baik untuk masa depan untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Yang kedua di sini dia bilang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang dimaksud di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini ada anak-anak yang ketika kita hadapi mereka selalu berbuat salah. Nah, kita sebagai seorang guru bagaimana supaya kita mendekatkan diri kita untuk mengetahui siswa tersebut kira-kira apa yang terjadi terhadap siswa kita tersebut. Jadi kita rasa kita yang sebagai seorang guru berusaha mendekati diri kepada siswa supaya dia mengetahui, oh ternyata segala sesuatu yang saya buat ini salah. Berarti apa yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut supaya dia merasa bersalah begitu. Yang ketiga, yang berikut bahwa ilusi bahwa sebuah pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contohnya kalau di sini sebagai saya sebagai pelajar PEJAS, anak yang sebenarnya dia punya hobi di bola voli, tapi ketika saya mengajarkan untuk dia harus tahu sepak bola, sebenarnya kita tidak bisa memaksa anak seperti itu, Bang Mama. Jadi kita tanya dia kira-kira kenapa sehingga lu tidak sukanya di bola voli atau bola kaki, seperti itu. Yang berikut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini
ada stimulus respon dengan stimulus kontrol, Bapak. Yang pertama, mungkin kurang jelas, tapi ya, yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu di simulasi respon. Tetapi ketika kita lihat di teori kontrol, ini dia bilang realitas itu kebutuhan. Berarti kita berbeda. Bapak-bapak, kita lihat di sini simulus respon mengatakan dulu itu kita semua sama, tapi sekarang anak didik dalam pembelajaran setiap mereka ada dalam kelas boleh sama, mereka duduk di kelas mereka mereka sama, tetapi di dalam teori kontrol kebutuhan anak itu berbeda. Pasti dia punya kebutuhan untuk mengetahui segala sesuatu itu pasti berbeda-beda. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa anak yang sebenarnya mungkin dia tidak suka dalam permainan bola voli, tetapi kita memaksa dia berusaha bagaimana supaya dia bisa mengetahui pelajaran sepak bola. Nah, pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang terjadi. Kebutuhan yang terjadi itu bisa juga dari rumah. Ketika dia datang ke sekolah mungkin ada permasalahan apa, kita harus bertanya dia kira-kira kenapa sehingga lu tidak sukanya begini. Kita berusaha bagaimana supaya tanya dia dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang, itu di simulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol di sini dia bilang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang jelasnya bahwa saya dengan Bapak Kepala pasti berbeda, Bapak Nama. Jadi perbedaan yang kita tidak bisa samakan kita dengan kita jangan samakan kita dengan siswa itu sama. Tetapi semua orang itu pasti punya perbedaan. Perbedaan itu ada di macam-macam, contohnya perbedaan dalam berpendapat juga ada, perbedaan dalam pemikiran untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Mungkin saya berpikir untuk saya besok bisa itu jadi kepala sekolah, tapi tidak sama dengan apa yang teman-teman berpikir juga. Seperti itu. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuannya sama. Jadi mungkin dulu kita pakai stimulus respon, tapi sekarang ini kita tidak bisa samakan seperti itu karena teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuannya sama. Jadi yang dulu kita pakai perilaku dilihat sebagai satu kesalahan, tetapi kita harus melihat bahwa perilaku memiliki tujuannya sama. Berarti anak yang melakukan kesalahan, Bapak, kita jangan berpikir bahwa dia salah. Seperti yang sebelum tadi saya sudah katakan, anak yang memiliki perilaku kita tahu bahwa ketika ada laporan masuk dia itu salah. Dia salah, itu kita tanya dia kenapa sehingga dia salah. Pasti ada sesuatu yang menghambat untuk dia mengatakan seperti itu. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, ini di dalam simulasi respon, tetapi teori kontrol dia bilang hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti segala sesuatu itu ada di kita punya diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk berusaha bagaimana supaya bisa sama seperti kita. Seperti itu. Begitu juga kita didik anak-anak yang berkarakter berbeda. Ada anak yang sukanya membaca, ada anak yang tidak suka membaca. Kita tidak bisa samakan satu anak dengan anak yang lain. Tetapi di situ kita sebagai seorang guru kita berusaha bagaimana supaya anak tersebut kita bisa pendekatan terhadap anak tersebut untuk melakukan pendekatan untuk bisa bagaimana supaya semua bisa sama. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain di dalam simulus respon, tetapi di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti bahwa kita berbeda, kita tidak bisa kontrol orang lain. Dan kita punya pribadi sendiri,
kita tidak bisa kontrol orang lain untuk bisa mengikuti kita. Bujukan gagal, itu stimulus respon. Tetapi kita lihat di teori kontrol, itu berarti kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Artinya bahwa kita di dalam stimulus respon kita menunjuk anak itu gagal, anak tersebut tidak berhasil. Dalam tujuan di sini di teori kontrol dia bilang kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang berikut untuk model pemikiran menang atau kalah itu di dalam stimulus respon, tetapi di dalam teori kontrol di sini dia bilang model berpikir menang. Ini ada perbedaan di sini bahwa ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi pada siswa kita tersebut, semua datang dengan mengatakan bahwa sabun yang benar. Satu datang bilang sabun yang betul. Tetapi ketika kita lihat di teori kontrol di sini, kita tidak bisa bilang kalah. Tetapi kita harus berusaha, kita sebagai seorang guru berusaha untuk anak didik kita menang dengan cara kita sendiri untuk bisa dapat menang dan menang. Ya, kita lanjut ke berikut. Disiplin positif apa? Jadi disiplin positif di sini secara umum dia mengatakan bahwa suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak kekerasan dapat dihindari. Jadi perhatikan Bapak, ini yang namanya disiplin positif di sini saya juga baca rasa sebenarnya saya sudah melakukan atau belum. Tapi ketika saya mempelajari materi modul 1.4 tentang budaya positif di sini, kita lihat bahwa disiplin positif ini semua ada pada kita berdiri sendiri. Dari kita menjadi disiplin sendiri untuk kita terapkan di anak didik, kita bilang kesepakatan di sekolah waktu masuk jam 7.15 itu berarti kita sebagai seorang guru itu harus terlebih dahulu ada di sini. Jangan sampai ketika kita melakukan disiplin sendiri, nanti anak didik juga datang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita datang terlambat, ya pasti bahwa anak-anak juga akan datang terlambat. Karena semua dari kita kasih motivasi, kita sebagai guru memotivasi anak berusaha bagaimana supaya bisa disiplin positif diterapkan di sekolah sini. Dan di sini dia bilang positif pada suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kadang ketika kita lihat anak terlambat terus datang, kita kasih hukuman yang kita lihat di situ sebenarnya tidak pantas untuk kita lakukan hukuman seperti anak peserta didik kita, Bapak. Jadi disiplin positif di sini dia mengabarkan kita bahwa di sini merupakan pendekatan pengasuhan dan pengaturan perilaku yang membantu anak atau siswa untuk belajar mengambil tanggung jawab dan perilakunya sendiri, belajar mengelola emosi dan berpartisipasi dalam proses menciptakan lingkungan yang positif. Bapak-bapak, mari kita semua melakukan disiplin positif. Kalau seandainya ada yang belum melakukan disiplin positif, mari kita sama-sama untuk merubah sekolah kita untuk disiplin positif. Apapun peraturan-peraturan yang sudah ada dari sekolah kita bisa lakukan. Dan ketika ada yang belum sempat untuk melakukan disiplin positif, mari kita sama-sama untuk merubah itu, baik untuk anak depan kita, baik untuk kita semua yang ada di sini. Ya, yang berikut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Iya, jadi tadi yang pertama tadi menyangkut dengan motivasi intrinsik dan bukan intrinsik.
Di sini saya akan kasih salah satu contoh yang dimana nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Ya, yang saya kasih contoh di sini, contoh profil pelajar Pancasila. Berarti ada beberapa nilai yang harus kita lakukan menyangkut dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Sampai di sini untuk saya. Teman saya akan melanjutkan materi berikut. Para teman saya mempersilakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini yang akan saya presentasikan untuk bagian saya itu tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Mungkin tadi dari Pak Rex sudah menjelaskan begitu banyak materi yang sudah dipaparkan tadi. Di sini saya akan menambahkan dua materi lagi di sini tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kita lihat yang bagian pertama adalah keyakinan kelas. Ya, mungkin kita semua sudah pernah mendengarkan keyakinan kelas atau mungkin dari rekan-rekan guru penggerak sebelumnya mungkin sudah membuat keyakinan kelas di kelas juga masing-masing di kelasnya. Di sini mungkin untuk Bapak Ibu guru yang belum tahu, mungkin saya hanya sekedar memberikan informasi, membagi informasi, membagi pengalaman yang kami dapatkan di sini. Di sini kita bisa lihat di bagian depan di sini adalah mengapa sehingga keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas ini biasanya dilakukan oleh guru mata pelajaran atau wali kelas di dalam kelasnya masing-masing. Itu biasa dibuatnya bersama dengan peserta didik. Jadi keyakinan atau peraturan kelas ini biasanya dibuat oleh guru mata pelajaran atau wali kelas peserta didik di dalam kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa sehingga keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini sebenarnya pengertiannya agak sama, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Kita lihat yang bagian pertama itu adalah keyakinan kelas. Dari kata keyakinan itu sendiri, pasti kita sudah tahu bahwa keyakinan itu dari kata dasar yakin. Berarti keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas, berarti di dalam kelas itu bagaimana sehingga kita mengajak peserta didik untuk membuat suatu aturan yang mereka sendiri meyakini aturan-aturan tersebut. Jadi itu yang disebut sebagai keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat sepihak oleh guru mata pelajaran atau wali kelas. Jadi peraturan kelas itu dibuat sepihak oleh guru mata pelajaran dan wali kelas tanpa melibatkan peserta didik. Jadi perbedaannya ada di situ. Sementara keyakinan kelas itu biasanya melibatkan seluruh warga sekolah, khususnya di dalam kelas ada guru mata pelajaran dan wali kelas. Dan di situ nanti guru mata pelajaran ataupun wali kelas yang akan membuat keyakinan kelas itu harus bersama-sama dengan siswa. Di situ akan merumuskan aturan-aturan yang akan mereka jalankan di dalam kelas. Setelah siswa menulis aturan-aturan yang ingin mereka jalankan di dalam kelas, aturan-aturan itu harus mereka alihkan menjadi kalimat-kalimat positif. Kalimat-kalimat positif itu yang disebut sebagai keyakinan kelas. Jadi di situ nanti guru mata pelajaran atau wali kelas harus menjelaskan kepada siswa atau membimbing siswa, menuntun para peserta didik sehingga bagaimana mereka bisa meyakini keyakinan-keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Jadi tidak dibuat oleh sepihak oleh guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Jadi itu keyakinan kelas itu dibuat bersama oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan peserta didik. Setelah itu, di akhir dari pembuatan keyakinan kelas itu, semua peserta didik dan guru mata pelajaran bisa menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama.
Sehingga di situ para siswa juga menyadari kalau mereka punya tanggung jawab, mereka punya keyakinan di dalam kelas yang harus mereka taati dan mereka yakini. Ya, mungkin itu untuk keyakinan kelas. Kita pindah yang bagian berikut. Ya, pembentukan keyakinan kelas di sini ada tujuannya ada 6. Yang pertama itu dia bersifat abstrak, karena dalam keyakinan kelas itu nanti dibuat terus bisa ditempelkan bersama di dalam kelas, ditandatangani oleh guru mata pelajaran atau wali kelas beserta peserta didik di dalam kelas tersebut. Terus yang kedua itu dia berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, jadi kalimat-kalimat yang ditulis di dalam keyakinan kelas itu harus bersifat kalimat positif. Saya kasih contoh, misalnya kalau peraturan kelas berarti kita tulis jangan membuang sampah. Berarti kalau kita alihkan ke kalimat positif berarti jagalah kebersihan. Jadi kata jangan, tidak itu termasuk dalam kalimat negatif, sehingga kita alihkan menjadi kalimat positif. Itu kata jangan dan tidak itu kita tidak pakai lagi, tapi kita gunakan buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan kelas. Itu kalimat positifnya. Terus yang keempat, keyakinan kelas itu juga kalimatnya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat oleh peserta didik dan mereka dapat meyakini itu. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ini dapat dibuat sesuai dengan kondisi kelas. Contoh, datang tepat waktu, saling menghargai, saling menghormati, sesuai dengan kondisi kelas. Sehingga keyakinan kelas yang mereka yakini itu dapat menjadi satu budaya positif yang diterapkan di dalam kelas untuk mereka jalankan selama proses pembelajaran berlangsung. Itu yang kelima. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang tadi sudah saya sampaikan, dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak melibatkan guru mata pelajaran, tidak hanya dibuat oleh guru mata pelajaran atau wali kelas sendiri, tapi melibatkan guru mata pelajaran dan para siswa atau wali kelas dan peserta didik. Jadi itu harus melibatkan antara dua pihak tersebut yang nanti akan saling bertemu dalam kelas tersebut. Sehingga keyakinan kelas itu dapat mereka jalankan untuk mendapatkan kenyamanan atau budaya positif di dalam kelas. Maksud yang paling berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Dari kata ini mungkin kita semua di dalam benak kita semua kita bisa membayangkan apa itu kebutuhan dasar manusia. Kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia. Di situ kita bisa mengetahui kebutuhan peserta didik kita itu seperti apa. Apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Kita bisa lihat kebutuhan-kebutuhan yang peserta didik kita inginkan di dalam kelas. Misalnya kalau pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran, mungkin ada siswa yang suka mengganggu temannya misalnya, atau ada siswa yang tidur-tiduran misalnya. Di situ kita bisa tahu mungkin siswa tersebut memiliki kebutuhan dasar, mungkin ingin diperhatikan atau ingin dipuji. Atau misalnya kalau Bapak Ibu guru dalam kelas misalnya ada siswa yang sering keluar kelas, berarti kebutuhan dasarnya mungkin dia ingin belajar yang kebebasan. Mungkin kita perlu mengajak anak-anak kita untuk belajar di tempat yang terbuka misalnya, mencari suasana baru misalnya untuk anak-anak, sehingga di situ kita sebagai seorang pendidik perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia, karena kebutuhan dasar ini pasti dimiliki oleh setiap peserta didik dengan kebutuhan dasar yang berbeda yang mereka inginkan dari kita. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, baik itu siswa maupun kita sebagai seorang guru. Itu kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat yang paling pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup ini dia berkaitan dengan makan, pakaian, tempat tinggal, kesenangan dan kesehatan.
Itu nanti bisa kita lihat, nanti ada contohnya. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima itu berkaitan dengan rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga, penguasaan itu dia berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan itu dia berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, ini dia berhubungan dengan bermain, humor, antusias dan tertawa. Di sini saya akan kasih contoh kasusnya. Misalnya Ibu Julaiha, wali kelas di 92, dia memiliki seorang anak peserta didik namanya Tommy. Ya, Tommy ini kalau di dalam kelas dia sering merebut bekal makan siang temannya. Ada kebutuhan dasar manusia yang ingin didapatkan oleh Tommy. Kita lihat yang paling pertama itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya, yang pertama bertahan hidup, mungkin Tommy ini tidak membawa bekal makan siang, sehingga dia merebut bekal makan siang dari teman-temannya. Itu berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Dia ingin bertahan hidup sehingga dia sering mengambil atau merebut bekal makan siang teman-temannya. Sehingga kita bisa menyadari itu bahwa kita tidak bisa menganggap bahwa Tommy ini salah, karena dia punya kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Itu kita bisa mencari solusi bagaimana sehingga kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi. Mungkin bisa menghubungi orang tuanya agar bisa membawa makanan, membuat bekal makan siang untuk Tommy. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua yang bisa dipenuhi, yang diinginkan dari Tommy itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi saat dia merebut bekal makan siang temannya, pasti teman-temannya melakukan kepada ibu guru. Berarti yang ingin dia dapatkan kebutuhan yang dia inginkan adalah dia ingin diperhatikan oleh guru. Dia ingin mendapatkan kasih sayang. Sehingga kalau ada siswa yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, berarti kita sebagai wali kelas ataupun guru mata pelajaran mungkin kita sudah tahu bahwa oh, anak ini memiliki dia inginkan kebutuhan dasar apa yang dia inginkan dari tingkah lakunya ini. Sehingga kita bisa mencari pemecahan atau solusi yang terbaik dari tindakan yang dia lakukan itu. Jadi kita tidak serta-merta memukul atau memarahinya, tapi kita bisa mencari solusi yang terbaik bagaimana menyelesaikan persoalannya. Karena dia ingin tindakan-tindakan ini merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Terus yang ketiga, mungkin juga kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Tommy adalah penguasaan. Di sini saat dia merebut bekal makan siang teman-temannya merasa takut padanya. Di situ dia merasa bahwa dia berkuasa. Jadi ada kebutuhan dasar ingin berkuasa dalam kelas. Jadi itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dia inginkan di dalam kelas. Terus Tommy juga bisa dari kasus yang tadi saya sampaikan itu juga bisa dia bisa menginginkan kebebasan. Mungkin kadang ada siswa yang mungkin sering buat tingkah laku atau perbuatan-perbuatan yang mungkin untuk kita guru pelajaran atau wali kelas juga senang saat kita mengajar. Anak tersebut mungkin bisa dikasih keluar dari dalam kelas. Jadi sebenarnya itu berarti dia ingin memiliki kebebasan, dia ingin bebas. Dia ingin bebas sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mendorong kita untuk bagaimana kita melakukan dia dari dalam kelas misalnya. Karena kebebasan yang dia inginkan. Terus yang bagian kelima, dari kasus itu kita juga bisa melihat mungkin Tommy ingin kesenangan. Mungkin saat dia mengambil bekal makan siang teman-temannya mungkin mengejar dia atau menangis, berteriak. Di situ mungkin jadi satu kesenangan untuk dia. Dia merasa senang karena bisa mengganggu teman-temannya. Dan itu adalah 5 kebutuhan dasar yang bisa dimiliki oleh setiap manusia. Begitu juga yang peserta didik kita. Jadi mungkin tingkah laku perbuatan yang
biasa anak-anak lakukan di dalam kelas saat proses belajar mengajar. Mungkin kita sering lihat, sering tidur, saling mengganggu di dalam kelas. Itu mungkin mereka inginkan kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Mereka ingin bebas, ingin diterima, ingin merasa menguasai misalnya, atau mereka ingin bertahan hidup. Jadi perilaku-perilaku ini perlu kita sebagai seorang pendidik menyadarinya, sehingga kita juga punya bagaimana sehingga kita memberikan tindakan yang tepat untuk tindakan-tindakan anak-anak yang mereka lakukan di dalam kelas atau saat proses pembelajaran berlangsung, atau misalnya di lingkungan sekolah. Jadi kita tidak langsung mendidik anak-anak dengan perilaku-perilaku yang buruk, tapi kita bisa mengetahui bahwa anak-anak ini mungkin membutuhkan kasih sayang dan yang lain-lain atau yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Nanti di akhir dari presentasi kami ini nanti kami ada tampilkan video tentang keyakinan kelas dengan segitiga restitusi bagaimana menyelesaikan masalah untuk anak-anak yang melakukan kesalahan atau membuat masalah di dalam kelas. Ini itu dari saya, sekian, dan saya kembalikan ke rekan saya Ibu Anita. Selamat siang. Saya sudah maaf. Ya, saya akan membawa dua materi saja dan nanti tidak akan lama, supaya jangan memperpanjang kata dan waktu. Saya langsung saja berbicara mengenai budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Itu salah satunya budaya positif dalam menyelesaikan masalah anak-anak. Nah, di sini sebagai guru yang akan menyelesaikan masalah daripada anak-anak tersebut, kita sebagai guru ini memiliki 5 posisi kontrol yang dirangkum oleh seorang ibu namanya Diane Gosen. Itu dia mengatakan bahwa kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah anak di sekolah. Yang biasanya terjadi dan sering kita lakukan, dia kelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, kita berada di posisi sebagai pendukung. Yang kedua, kita berada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita menjadi teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Sebagai pendukung, itu biasanya terlihat dari perilaku kita, di mana kita menghadapi anak-anak yang bermasalah itu dengan cara menghadik, menunjuk-nunjuk, bercakap pinggang sambil berbicara, membentak, dan melotot. Kemudian itu hukuman yang kita berikan itu ya seperti biasa, bisa juga secara verbal, bisa juga secara fisik. Verbal itu menggunakan kata-kata yang menusuk dan membuat hati anak-anak menjadi luka atau tersakiti. Dampak dari posisi kita sebagai guru penghukum itu, murid-murid kita akan menjadi anak yang pendendam. Mungkin mereka lihat kita, mereka akan menjadi takut atau sengaja menghindar karena mereka sudah menjadi anak yang pendendam. Kemudian mereka juga tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang kita ampu karena kita selalu berada sebagai posisi sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, perilaku yang biasa ditunjukkan oleh guru yang berada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah itu menggunakan suara yang mungkin lembut atau tenang, tapi kata-katanya itu berusaha membuat murid merasa bersalah gitu. Jadi murid akan dengan kata-kata yang digunakan oleh guru tersebut, murid akan merasa bahwa apa yang dia buat itu salah, dan intinya semua hal yang terjadi itu kesalahan dia. Jadi dia akan merasa rendah diri, dampaknya itu dia akan merasa rendah diri, merasa bersalah, dan mungkin minder atau berusaha menarik diri dari lingkungan. Yang berikut, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Perilaku kita sebagai guru yang mengambil posisi sebagai teman ini, suara kita akan ramah, cenderung bersenda-gurau dan menghangatkan suasana. Jadi ya mungkin di sini kebanyakan sudah melakukan hal itu, dan efeknya juga sebenarnya itu sudah masuk ke dalam berdampak positif atau berhasil baik. Namun nanti pada akhirnya murid tersebut akan merasa tergantung atau dia akan berpikir seperti begini, buat salah saya tidak apa-apa karena nanti guru saya yang itu pun dia akan kata saya karena kita adalah temanya gitu. Jadi dia buat kesalahan atau saya, dia akan
bergantung pada kita, menyuruh kita untuk membereskan masalahnya. Jadi dia tidak ada upaya untuk membereskan masalahnya. Yang berikut, ketika kita berada di posisi sebagai pemantau, di sini kita akan menggunakan suara yang lebih datar, tapi tidak emosional, bisa tidak bersetebrau dan tidak menggunakan suara yang tinggi. Jadi biasa-biasa saja, ekspresi kita juga biasa saja, tidak bikin takut, tapi tidak bikin semacam teman begitu juga. Dan pada akhirnya anak-anak akan melihat kesalahan yang dibuat itu atau apa saja yang dibuat itu. Dia akan melihat, kalau saya buat ini apa yang akan saya dapatkan, kalau saya buat begini hadiah apa yang akan saya terima, atau hukuman apa yang akan saya dapatkan kalau kita sedang berada dalam posisi pemantau. Dan itu membuat anak-anak tidak sepenuhnya mandiri. Kita hanya kasih dia arahan saja, tapi tidak sampai tuntas gitu. Dan ketika kita berada di posisi sebagai manajer, agak mirip seperti posisi pemantau. Suara guru itu netral, tidak terlalu kasar atau mental, tapi tidak juga bersetebrau atau terlalu ramah, tidak terlalu ramah, tidak juga bernada tinggi, biasa-biasa saja. Jadi dia mengambil sebuah peran posisi, tapi tidak sampai pada membentuk. Kemudian dalam posisi sebagai manajer ini, guru akan membuat anak menyadari kesalahannya itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membuka pikiran daripada murid. Jadi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuka pikiran murid untuk menyadari apa yang dilakukannya itu salah. Kemudian guru akan bantu atau bimbing murid menyelesaikan masalah yang dilakukannya itu secara mandiri. Jadi guru hanya kasih pertanyaan, buka pikiran dari murid supaya murid sadar, kemudian dia sendiri mencari solusinya. Kira-kira saya buat begini, baik atau tidak? Kalau tidak baik, apa yang harus saya buat? Atau misalnya yang saya buat ini sudah berakibat fatal bagi seseorang atau menyakiti seseorang, bagaimana caranya supaya orang tersebut bisa pulih? Atau misalnya saya sudah melakukan kesalahan, bagaimana supaya saya kembali kepada kelompok saya? Itu yang terjadi posisi manajer atau posisi guru sebagai manajer itu, dan dididik murid untuk kembali kepada kelompok. Dan pada akhirnya dampaknya adalah murid tersebut mandiri, percaya diri, dan mampu memecahkan masalah. Ya, di sini ada contoh kalimat yang digunakan dalam 5 posisi kontrol guru. Kalau misalnya kita sebagai penghukum, kata-kata yang kita pakai itu misalnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu kenapa? Atau kamu selalu saja salah, atau selalu saja kamu, pasti selalu yang terakhir, pasti yang selalu terakhir selesai. Misalnya kalau anak-anak terlambat mengumpulkan tugas, terus secara terus-menerus, dan kita mau kasih apa? Menyelesaikan masalahnya menggunakan posisi sebagai penghukum, kita akan membuat dia merasa teraniaya. Kemudian yang berikut sebagai pembuat rasa bersalah, kata-kata atau kalimat-kalimat yang sering kita gunakan atau yang digunakan dalam oleh guru itu, misalnya Pak Guru sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali harus Pak Guru kasih tahu kamu. Yang berikut sebagai teman, itu kata-katanya seperti kita bicara dengan teman. Jadi ayolah bantu Pak Guru atau Ibu Guru menyelesaikan ini, atau bantu Pak Guru supaya kita jangan kena masalah yang lebih besar lagi. Jadi kita buka pikirannya dengan kata-kata yang dia akan menganggap kita sebagai temannya dan menganggap kita bisa menyelesaikan masalah mereka itu. Kemudian sebagai pemantau, kita akan membawa anak-anak untuk melihat aturan. Jadi kalau peraturannya seperti ini, kalau anak-anaknya melanggar, berarti sanksinya apa atau konsekuensinya apa, dan mereka sadar dan mereka akan melaksanakan. Itu hanya sebatas ya bersalah, diberi sanksi, dan selesai. Kemudian dalam posisi sebagai manajer, kata-kata yang biasa digunakan itu mengingat kembali keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama di sekolah dan di kelas itu, guru yang berada di posisi sebagai manajer ini akan mengingatkan kembali keyakinan tersebut. Kemudian mengantar atau membimbing atau mengarahkan anak tersebut untuk memikirkan cara agar dia yang sudah keluar dari alur keyakinan kelas itu bisa kembali dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Ya, selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menyelesaikan masalah dan membawa murid untuk kembali kepada kelompoknya. Jadi misalnya murid itu sudah melakukan kesalahannya ini, kita sebagai manajer, kita berada di posisi sebagai manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol guru yang tadi itu, ya kita sebagai guru diharapkan berada di posisi sebagai manajer. Dan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini
merupakan tahapan untuk menyelesaikan masalah yang akan membuat siswa atau anak didik kita kembali kepada kelompoknya. Jadi mereka tidak merasa dihukum, tapi ada jalan keluar yang bisa membuat anak itu maju. Di sini 3 tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, dalam menstabilkan identitas ini, pola pikiran yang akan dibentuk di situ bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian dalam validasi tindakan yang kedua itu validasi tindakan yang salah, itu pola pikiran yang akan terjadi di sana, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Jadi, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di situ pola pikirannya kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dengan dasar pola pikiran ini kita akan membuat kalimat-kalimat yang bisa membawa anak tersebut dari dirinya yang mungkin sedang takut kepada kita karena telah melakukan kesalahan. Itu akan membawa dia bisa menerima dirinya sendiri juga dan bisa menemukan solusi atas masalahnya. Berikut di sini ada beberapa kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam melakukan segitiga restitusi. Ada masing-masing tahap memiliki kalimat-kalimatnya sendiri. Yang pertama dalam menstabilkan identitas, kata-kata yang bisa muncul di situ atau kalimat-kalimat yang bisa muncul di situ yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan masalah ini, saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya tertarik menemukan solusi dari masalah ini, kamu berhak merasa begitu, apa kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Itu hanya kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Kita akan menyesuaikannya dengan kondisi atau situasi anak saat itu saja. Kemudian yang kedua dalam validasi tindakan yang salah, itu ada beberapa kalimat yang bisa digunakan, misalnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang berikut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang telah kamu lakukan. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa mengkalibrasikan dengan kalimat-kalimat kita. Yang terakhir di sini yang saya siapkan, kamu belum mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan di sini ini kita berusaha untuk melihat alasan daripada siswa atau anak didik kita melakukan kesalahan. Yang berikut, kita akan membawa dia kembali dengan menanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini contoh-contoh kalimat-kalimat yang digunakan dalam tahapan segitiga restitusi yang terakhir, yaitu penerapan keyakinan. Ya, baik, mungkin saya akan menampilkan contoh penerapan budaya positif seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Nur, bahwa kami menyiapkan 2 video, yaitu pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Mohon waktu dari Bapak Ibu untuk melihat sekilas saja juga baik. Saya akan melewatkan beberapa. Ini terjadi di kelas 81. Ini dari video ini saya memperkenalkan kepada anak-anak apa itu keyakinan kelas, perbedaannya dengan peraturan kelas. Kemudian bersama-sama dengan mereka menggali peraturan-peraturan yang mereka biasa dengarkan supaya kelas mereka menjadi aman, tertib saat mereka belajar. Kemudian setelah mereka sudah mengumpulkan ide-ide atau peraturan-peraturan yang selama ini mereka dengarkan atau mereka tahu terjadi dalam kelas mereka, kemudian dari peraturan tersebut kita bersama-sama membawanya, menyimpulkan atau menyatukan beberapa peraturan yang mereka ajukan. Mungkin ada yang sama, ada yang tidak, yang sama-sama yang disatukan, kemudian diubah kalimatnya. Jika kalimatnya itu masih mengandung kalimat negatif, kita akan sama-sama mengubahnya menjadi kalimat yang berbentuk positif. Kemudian setelah itu kita buat kesimpulannya, dan kesimpulannya itu jadi dari semua anak-anak pasti akan mengeluarkan idenya masing-masing, dan setelah itu disimpulkan hanya dapat beberapa saja. Kemarin yang kami dapatkan itu hanya 6 saja, dan kami sudah membuat kalimatnya hanya sepotong-sepotong, mudah diingat dan mudah dijalankan oleh semua warga kelas di kelas 81. Yang berikut ada video tentang
segitiga restitusi. Kemarin yang saya selesaikan itu ada 2 kasus. Yang pertama ada 2 orang anak yang bercerita saat pelajaran berlangsung, dan pemecahan masalahnya terjadi di dalam ruangan sini, di mana saya menerapkan segitiga restitusi itu dari mulai menstabilkan identitas sampai pada menanyakan keyakinan. Jadi dalam menstabilkan identitas itu anak-anak kita bawa dulu, jadi suasana hatinya mungkin sudah takut kepada kita, sehingga mereka mungkin tidak ingin jujur atau masih mempersalahkan orang lain akan apa yang telah mereka buat. Lalu dengan menstabilkan identitas itu kita membuat mereka tidak takut lagi dan bisa berbagi cerita dengan kita. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, kita akan menanyakan alasan dari perbuatan mereka tersebut. Kemudian mereka ceritakan, dan sama-sama dengan mereka pada tahap menanyakan keyakinan, kita akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu apakah sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan saat itu atau tidak. Kemudian membawa mereka untuk memikirkan solusinya agar supaya pada pertemuan-pertemuan berikut mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Dan pada akhirnya anak-anak pun boleh dapat berubah dan mereka bertindak sebagai agen untuk menertibkan kelas saat guru mengajar. Jadi saat mereka sudah menerima segitiga restitusi, mereka berubah dan mereka juga menjadi sambungan dari teman kita untuk mengatur dalam kelas sehingga kelas menjadi aman saat kita mengajar. Ya, di sini kemarin yang saya angkat itu ada 2 kasus. Yang pertama itu bercerita dalam kelas, yang kedua itu ya mungkin masih sama juga mengganggu teman dengan cara membuat kertas dengan sapu. Ya, ini adalah bagian dari segitiga restitusi di mana mereka sudah membuat kesalahan. Saya panggil ke tempat yang khusus, kemudian berbicara dengan mereka di sana. Di sekolah kita, ya mungkin kebanyakan dari kita belum bisa menerapkannya, tapi saya lihat di sini guru BK kita sudah menerapkannya. Karena kita masih menggunakan emosi-emosi dengan anak-anak yang berbuat kesalahan, tapi begitu masuk ke BK dengan tidur kita tidak dengar apa-apa, langsung mereka keluar dengan teman netral, kita pergi kelas dan mereka sudah berubah. Mungkin Ibu Ellen secara tidak sadar sudah menerapkan segitiga restitusi. Tapi hari ini saya ingin menambahkan dan memperkenalkan saya kepada kita untuk mari kita sama-sama, tidak hanya Ibu Ellen saja atau Ibu saja, tapi kita semua belajar untuk memposisikan diri kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah anak-anak. Dan untuk menjadi manajer, langkah yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah yaitu segitiga restitusi dengan 3 tahapan yang sudah saya lakukan. Ya, mungkin itu saja. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau hal yang mengajar dan tidak senang. Kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau saran atau masukan untuk memberikan penerapan budaya positif ke depan yang lebih baik. Oke, Ibu Saminca. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya tidak bertanya, saya cuma mau menyampaikan penguatan, tidak saja untuk Bapak Ibu bertiga yang sudah mulai nampilkan, tetapi untuk keseluruhan kita yang berada di sini, bahwa budaya positif yang ditampilkan itu tidak berlaku untuk guru penggerak saja, tetapi itu berlaku umum untuk keseluruhan seluruh kita yang ada di satuan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 4. Dan hal yang sama juga sudah terlebih dahulu kami di angkatan 7 dan 9 sudah menyampaikan, lalu di angkatan 12 sudah tampilkan hal yang sama. Dan di sini saya perlu ingatkan kepada kita semua bahwa ini bukan hanya semata-mata tugas untuk guru penggerak, tetapi di awal penyampaian oleh Pak Rex bahwa harus kita berkolaborasi, baik Bapak Ibu guru yang belum berkesempatan untuk mengikuti program guru penggerak dan juga Bapak Ibu yang sudah berkesempatan. Kita semua berbagi praktik baik yang seperti Bapak Kepala sampaikan bahwa guru penggerak itu harus berbagi praktik baik. Jadi apa yang sudah kita semua dengar di hari ini dan di hari-hari sebelumnya, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan yang sebenarnya budaya positif yang sudah seharusnya kita terapkan itu yang seperti apa. Dan tadi sudah dipaparkan dengan jelas, dimulai dari kita menentukan keyakinan kelas, baik itu wali-wali kelas atau juga guru mata pelajaran masuk di kelas. Terlebih dahulu kita melakukan keyakinan kelas. Dan bila dalam proses belajar mengajar kita di kelas ditemukan ada siswa yang punya karakter yang mungkin susah diatur, kebanyakan dari siswa itu selalu
dan di sini posisi yang paling utama itu adalah kita memposisikan diri sebagai manajer, tidak memberi rasa bersalah kepada siswa, tidak menghukum baik dengan secara fisik atau verbal atau non verbal. Selain kita sudah tahu posisi kontrol kita, kita juga bisa melihat kebutuhan dasar siswa. Jadi 5 kebutuhan dasar juga sudah dijelaskan. Jadi inti dari penyampaian saya adalah mari kita sama-sama berkolaborasi untuk bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, yang menyenangkan, ya mulai dari sekarang, mulai dari dalam seperti yang tadi disampaikan, secara intrinsik kita dari dalam kita melakukan perubahan seperti ini. Demikian saya kembalikan. Terima kasih banyak Bu Salince sebagai senior kami sudah menambahkan hal, sudah memberi penguatan atas apa yang kami tampilkan hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain lagi? Mungkin tambahkan sedikit. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Diseminasi tadi itu penyebaran budaya positif. Dan saya kalau kata di sini ada budaya positif. Penjelasan Ibu Anita tadi itu budaya kebiasaan. Saya dulu ada nonton ini stand up comedy di Kompas itu. Budaya itu kebiasaan. Terus jadi kalau saya malas berarti itu budaya saya. Jadi kalau saya malas berarti saya jadi budayawan. Jadi yang positif saja. Yang positif itu yang kita sebarkan. Pertama itu tadi penjelasan, yang kontrol. Ini disiplin positif, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, segitiga restitusi gitu. Jadi ada minimal 5 budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah ini. Misalnya tidak, betul ya. Jadi kalau tadi Bapak Rex ngomong, Ibu Guru ini ngomong 2, Ibu Guru ngomong lagi, jadi kita berpikir-pikir itu ada 5 ini yang di sekolah ini. Jadi 5 budaya positif. Nah ini kalau kita ikut penjelasan ini kita bisa buat lebih deh. Mungkin tadi ini kebutuhan dasar siswa. Kita bisa tahu kebutuhan dasar siswa. Karena tadi saya mau baca-baca di sini kebutuhan dasar ini mempengaruhi karakter, betul ya. Jadi kalau orang kebutuhan dasar terpenuhi memang kita juga kelihatan kalau kita kebutuhan dasar di ilmu sebenarnya kita budaya agak ini. Kalau kali-kali kita mau datang sekolah orang ada datang tadi bukan di rumah kita distract. Jadi kebutuhan dasar siswa ini apa? Kita tahu dulu, baru kita mungkin lagi ada hubungan dengan bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan dasar siswa ya. Itu asesmen diagnosis itu ada nyambung. Mengetahui kebutuhan dasar siswa dengan pendekatan asesmen. Sampai kerapunya lain. Buku gini, itu nyambung betul ya. Jadi ini kita diskusi tanya sampai kita pikir-pikir kita cari. Jadi kalau begitu prinsip atau langkah awal proses pembelajaran di Kurmer ini adalah asesmen diagnostik. Ini mungkin ada hubungan dengan pengevaluasan budaya positif. Dalam hal ini poin ketiga itu mengetahui kebutuhan dasar manusia. Mungkin itu. Jadi kebutuhan dasar pembelajarannya, kebutuhan dasar. Kalau kita selidiki ini 2 anak tidak punya uang, kita mau kasih lihat. Itu mungkin dari bagian kasih lihat dan seterusnya. Ini ya sejauh yang saya paham lah. Bukan suka melihat semua atau apa ya. Terus keyakinan kelas ini sudah sangat viral. Bagi guru penggerak ini keyakinan kelas ini sudah jadi pemadam minum ini. Tinggal kita lihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan di kelas begitu. Kemudian kita juga keyakinan kelas, keyakinan guru. Kalau kelas, nah untuk siswa kalau kita ada rapat, maka keyakinan guru, keyakinan ruang rapat atau apa. Jadi mungkin itu lebih nama lebih halus dan peraturan begitu ya. Untuk menghaluskan saja. Tapi pelaksanaannya mungkin atau prosesnya beda dengan kita ikuti ini kawan-kawan. Kita ikuti ini kita ikuti kegiatan guru penggerak ini. Kita itu disuruh contoh tengah korban, kita disuruh nanti guru penggerak kasih satu masalah, kita disuruh kasih solusi. Buat yang 4 tulis habis, mau disuruhkan memang harus begitu itu ya. Mungkin ada musyawarah mufakat itu seperti itu. Jadi tidak otoriter bilang harus ikut saya, tapi pada poin kayak ini keyakinan kelas, terus segitiga restitusi. Jadi restitusi itu ada 3 tahap lagi tahu. Pertama stabilitas karena jadi segitiga restitusi itu
itu pendekatan menyelesaikan masalah apa? Tadi saya belum ingat. Sebenarnya Jadi di eksekusi itu proses untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak itu sudah bikin kesalahan. Terus kan kebanyakan kita biarkan atau kita makin tindas mereka begitu, jadi karakter mereka menjadi tambah hancur. Tapi kalau dengan segitiga restitusi ini, kita membawa anak untuk menyadari kesalahannya, terus menemukan alasan kenapa sehingga mereka berbuat hal itu. Kemudian sama-sama menemukan solusinya, di mana solusinya itu tidak berupa hukuman, tapi membawa anak untuk setelah menyadari kesalahannya, apa yang bisa dibuat untuk dia memikirkan apa yang dia buat ini sudah berefek apa yang terjadi di dalam anak ini. Kemudian dia melihat kalau sudah begini, apa yang saya harus buat supaya memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian karena dia sudah menyadari kesalahannya dan tahu bagaimana memperbaikinya, dia akan kembali kepada kelompoknya misalnya dalam kelas, dia menjadi orang yang lebih baik lagi. ya, itu segitiga restitusi. Jadi seperti cara baru itu, cara baru untuk menyelesaikan masalah. Pertama itu mengetahui masalahnya, terus menyadarkan dia, ya toh? Menyadarkan dia bahwa masalah itu punya dampak kan. Mungkin kalau kita kalau membuat satu tulisan, kita mengetahui masalahnya, kita merumuskan cara menyelesaikannya, terus kita melakukan evaluasi. Mirip-mirip seperti itu. Jadi anak kalau ya kita sudah ikuti hanya guru penggerak disampaikan ini, karena itu memang mungkin selama ini kita ada buat kayak istilahnya ini ya restitusi ini yang buat kita agak bingung, tapi ini sudah berulang-ulang. Jadi seperti yang dijelaskan oleh wanita, kita berharap kita bisa buat itu. Kita buat itu pelan-pelan di sekolah ini sampai pada akhirnya, tujuan akhirnya nanti siswa itu kita sadarkan dia tahu dia masalah kan, dia bisa selesaikan. Begitu kita memfasilitasi seperti itu. Tapi bukan hukuman yang kita kasih. Tapi ini gampang-gampang sulit ya, kita gampang ucapkan, tapi kita kalau begini ada hubungan dengan kebiasaan kita selama ini yang kita melihat. Begitu ada masalah yang kita penyelesaian kita pendekatan ini berbeda jauh dengan yang diajarkan di guru penggerak. Jadi kita juga perlu berubah dulu. Kita perlu berubah dalam hal ini pendekatan kita. Kalau kita melalui ini. Nah tadi itu guru BK-nya di mana? Di belakang. Guru BK-nya dia sudah kan betul Kita coba kita berguru di dia dulu. Dia punya dia tanya anak-anak juga langsung berubah. Kita punya yang keras ini, kita sudah punya anak di rumah juga, ini penting Kita kalau main marah-marah itu dulu kita pulangnya juga kita mesti baik-baik. Kita punya anak mulai dari kita pun atau yang guru penggerak pun yang kita terapkan yang belum punya anak ya segera. Ini luar biasa. Jadi kita mulai merasakan bahwa dampak dari pendidikan 6 bulan itu ini dia Indonesia sudah mulai rasakan. Mudah-mudahan next ini yang akan dibikin kita semua. Terima kasih dan saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti ada dari teman-teman yang lain. Masuk. Kalau begitu, karena tadi saya dengar mungkin penjelasan kami dari awal yang kurang, ya, karena 3 orang harus menjelaskan materi masing-masing. Saya menarik dengan lainnya atau teman-teman supaya lebih dipahami lagi. Jadi yang kami bicarakan hari ini itu mengenai penerapan budaya positif. Nah, budaya positif itu diterapkan bagaimana di sekolah dengan menjalankan adanya disiplin positif. Bagaimana disiplin positif itu dapat terlaksana? Dengan yang pertama kita mengenali kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang dimiliki oleh setiap orang, pasti anak-anak juga memiliki. Kita mengenali kebutuhan dasar mereka, kemudian dibantu dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat sama-sama. Kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut muncul budaya positif di mana kita tidak lagi menggunakan kekerasan,
kita tidak lagi membuat anak-anak itu bersalah dan menarik diri dari lingkungan. Kita tidak membiarkan anak-anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sama-sama mengarahkan mereka sambil terus memantau sehingga anak-anak tersebut tidak bebas tinggal begitu saja, tapi mereka sadar dan kembali ke dalam komunitas mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Dan pada akhirnya jika seandainya saya membayangkan seandainya budaya positif ini sudah tercipta dan anak-anak juga sudah merasakan efeknya, pasti sekolah ini menjadi sekolah yang sama dengan yang ada di Jawa sana, yang lembut sekali semua. Baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak pasti akan lebih lembut karena sudah tertanam di dalam pikiran kita semua masing-masing. Ya. Yang berikut tadi saya sempat mendengar Bapak mungkin belum bisa membedakan antara keyakinan dan peraturan. Ya, peraturan kelas dan keyakinan kelas tadi seperti yang dibicarakan oleh Pak Mamur. Peraturan itu dibuat oleh satu orang, mungkin yang berkuasa saat itu belum bisa kelas, mungkin wali kelas yang buat. Terus dipaksakan seluruh warga kelas harus mengikutinya. Tapi kalau keyakinan sama-sama bikin dengan anak-anak, guru-guru dan anak-anak sama-sama bikin. Kemudian itu dibuat bagaimana mungkin sehingga menjadi budaya positif. Jadi itu sudah diterapkan dalam pikiran anak-anak dan diyakini bersama. Jadi itu sudah intinya kalau kita bikin salah kita yang dimana itu kalau seharusnya kita terima begini. Kalau begini nanti kita sendiri susah. Jadi sebaiknya jangan. Punya perbedaan ada seperti itu. Saya sudah jelaskan dengan bahasa yang lebih baik lagi. Tapi semoga dengan yang saya jelaskan ini bisa dipahami dan kita sama-sama bisa. Ya, tadi Bapak juga bilang kalau kita semua dengan bawaan karakter yang keras agak sulit untuk menerapkannya, tapi mari kita belajar. Kita yang ngomong di depan juga baru mau belajar. Jadi sama-sama kita saling dukung, saling kolaborasi untuk menerapkannya demi kepentingan sekolah kita, terutama masa depan nanti. Baik, itu saja. Oke, kalau begitu karena tidak ada lagi. Di akhir dari presentasi kami sudah mengcopy sebuah pantun dari internet yang akan kami bacakan. Ya, di akhir dari setiap saya berbicara pantunnya, saya minta Bapak Ibu menyambungnya dengan kata wow. Tidak wow juga bisa ya. Ya, hari Senin ke kota tua. Wow. Naik kuda membawa pepaya. Wow. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah berkenan mendengarkan kami. Salam bahagia Bapak Ibu semua, semangat mengajar. Mungkin cuacanya sangat panas ya. Ibu dirasa panas sekali, tapi Ibu harap walaupun cuacanya panas, tapi kita semua tetap semangat ya. Kita tepuk semangat dulu bisa? Bisa. Mungkin ada yang baru datang belum pernah tepuk semangat. Ibu guru lihat ada yang masih kebingungan kalau ibu guru dan tepuk semangat. Jadi kita buat tepuk semangat dulu biar semuanya semangat. Barulah kita buat kesempatan kelas. Oke? Oke? Oke. Tepuk semangat. Semangat semua ya? Kalau begitu kita akan buat kesepakatan kelas. Jadi sebenarnya kesepakatan dan keyakinan itu sama. Tapi dari kesepakatan kelas itu nanti kan ada beberapa kalimat. Ada beberapa kalimat dari kesepakatan kelas. Beberapa kalimat itu nanti akan kita alihkan atau kita masukkan ke dalam satu nilai keyakinan kelas. Guru kasih contoh, misalnya kesepakatan kelasnya datang sekolah tepat waktu, berpakaian sesuai dengan aturan, itu bisa masuk nilai keyakinan kelasnya adalah disiplin dan tanggung jawab. Atau yang misalnya contoh lain, tidak boleh menyontek. Apa lagi? Tidak boleh. Kalau tidak boleh menyontek, masuk nilai keyakinan kelasnya apa? Bisa bertanggung jawab, jujur. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh memukul teman. Itu nilai positifnya apa? Saling menghargai.
kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sebenarnya manfaatnya kembali kepada kalian pribadi kalian masing-masing. Kita membuat kesepakatan kelas itu tujuannya agar selama proses pembelajaran kita di sini di kelas 9 dalam 1 tahun pelajaran ini, kelas kita bisa menjadi kelas yang aman, tertib, saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita perlu membuat kesepakatan dan keyakinan ke dalam. Kita hidup itu semua ada aturannya. Kita berkendaraan di jalan raya juga ada aturannya, iya toh? Contoh ibu guru kasih contoh misalnya, biasa kalau aturan di jalan raya misalnya apa? Misalnya kalau Memakai helm. harus menggunakan helm. Tujuannya untuk apa? Melindungi kepala. Melindungi kepala. Berarti tujuannya kembali kepada pribadi itu sendiri. Tidak untuk orang lain atau pemerintah yang membuat aturan itu tidak. Jadi aturan itu kembali kepada diri kita sendiri dan kita harus meyakini bahwa kita menjalankan itu tujuannya kebaikannya itu kembali pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Misalnya saya pakai helm nanti dia yang selamat, tidak. Tapi saya pakai helm, kalau saya celaka berarti sang kepala bisa terlindungi dari bahaya. Itu tujuan kita membuat keyakinan kelas itu. Tujuannya kita harus yakin dan percaya bahwa keyakinan yang sudah kita buat itu harus kita yakin, kita jalankan dan kita percaya bahwa keyakinan itu memiliki satu nilai positif atau satu pelajaran yang baik yang dapat kita ambil manfaatnya untuk diri kita sendiri. Sebelum kita buat keyakinan kelas, kita buat dulu kesepakatan kelas. Oke? Bisa mengerti ya? Bisa. Pertanyaan? Tidak. Ya, satu orang dapat satu, silakan tulis keyakinan kelas. Apa yang kamu inginkan dalam kelas? Selama kamu berada di kelas 9, apa yang kamu inginkan? Yang menurut kalian bermanfaat untuk dirimu juga untuk orang lain. Bukan manfaatnya untuk orang lain saja. Atau bukan manfaatnya untuk dirimu saja, tidak. Tapi bermanfaat untuk kalian semua yang berada di dalam kelas ini. Ini kamu tulis keyakinan, ini kamu tulis kesepakatan kelas. Misalnya datang sekolah tepat waktu, mengumpulkan